adalah, judul khotbahnya adalah Petra. Petra artinya adalah batu karang. Kita memiliki teks Alkitab di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 23. Matius 16 ayat 13 sampai 23. Di dalam Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa anak manusia itu? Saudara-saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saya juga belum pernah ke sana, tapi di daerah Kaisarea itu adalah daerah yang penuh dengan batu. Gunungnya berbatu-batu. Anak manusia ini adalah ekspresi pernyataan dari anak Allah. Ada disebutkan juga anak Abraham, anak Daud, dan anak Yusuf. Kemudian anak manusia ini disebutkan 93 kali di dalam buku Yeskiel, dan anak manusia menunjukkan Yesus sebagai manusia sesungguhnya, dan dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan bahwa Yesus ini juga adalah anak Allah. Kemudian jawab dari murid-murid adalah, ada yang bilang, engkau Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Menurut murid-murid. Dan yang menjawab adalah Simon Petrus. Apakah di jemaat Taman Harapan ada yang bernama Petrus? Atau Simon? Ini adalah nama Alkitab yang sangat baik. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yohanes 6 ayat 59 disebutkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus diam. Matius 6, 26 ayat 63. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jadi ternyata saudara-saudara, di dalam Alkitab disebutkan bahwa frase anak manusia itu selalu refers kepada Yesus Kristus. Matius 26 disebutkan, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga. Setelah itu dia sebutkan dengan kata seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ada dua kata di sini, yaitu Petrus dan batu karang. Petrus atau Petros, bahasa aslinya disebut dengan sebutan, artinya adalah rolling stone. Batu yang berguling-guling, batu yang berputar. Itu arti dari Petrus. Kemudian, dan di atas batu karang ini, Petra, batu karang itu adalah Petra. Petra itu adalah Yesus. Saudara-saudara, jadi dia punya permainan kata adalah, hai Petrus, di atas Petra ini, ketika dia bilang Petra, maka Petra itu halo? Ya, halo, lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Bisa kedengaran? Bisa, Sir. Lanjut, Sir. Ada mati lampu di sini. Oke. Hai engkau Petrus, di atas Petra ini. Jadi Petra itu adalah Yesus Kristus.
dan semua mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudaraku, di dalam Alkitab disebutkan bahwa batu itu adalah Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat dalam Daniel pasal 2. Kalau saudara perhatikan di layar, Daniel pasal 2 ini itu menceritakan tentang sebuah batu yang menimpa patung dalam mimpi Nebukadnezar. Kalau saudara lihat patung Nebukadnezar ini terbuat dari emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan tanah liat. Bercampur dengan tanah liat. Saudaraku, lihat dia punya logam-logam ini menunjukkan dia punya harga atau nilai. Ketika kerajaan Babylon dan rajanya yang bernama Nebukadnezar, raja ini bertobat kepada Tuhan. Dia menjadi pengikut Yesus. Maka dia dimuliakan. Dia menjadi kerajaan yang terbuat dari emas. Berharga di mata Tuhan. Kemudian kerajaan Perak, kerajaan Media dan Persia. Berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab disebutkan Ratu Esther. Kemudian ada juga Raja Ahasuerus, Darius. Raja-raja yang sangat menghargai orang-orang Israel. Apa yang terjadi dengan kerajaan perunggu? Kerajaan Yunani, perunggu, masih berharga di mata Tuhan. Mereka melindungi orang-orang Israel. Tetapi pada zaman besi menunjukkan kekerasan. Besi ini tidak seharga, nilainya tidak seperti logam-logam yang ada di atasnya tadi. Besi ini adalah melambangkan kerajaan Romawi yang membunuh begitu banyak orang Kristen. Bahkan Yesus pun serta murid-murid, mereka mati pada masa kerajaan ini. Apa yang terjadi dengan kerajaan yang bercampur besi dan tanah liat? Kalau saudara lihat, tanah liat itu sama sekali tidak berharga di mata Tuhan. Tanah liat itu, kalau orang Manado bilang PC, tidak ada harganya. Kenapa? Ada beberapa negara di Eropa, bahkan salah satunya adalah negara yang disebut dengan nama Prancis pada saat periode tahun 1800-an. Mereka membakar buku-buku di jalan. Mereka melakukan sebuah revolusi dan mengakibatkan pembakaran Alkitab-Alkitab yang dilakukan secara umum. Mereka tidak menghargai firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan patung ini, saudaraku? Patung ini dihancurkan oleh sebuah batu. Batu ini adalah Yesus Kristus. Bagaimana yang kedua? Yang kedua disebutkan di sini adalah gunung batu perlindungan. Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Tempat di mana Raja Daud bersembunyi ketika dikejar oleh Raja Saul. Di tempat inilah Tuhan melindungi Raja Daud. Saudaraku, bagaimana dengan yang berikut? Disebutkan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru. Dalam sebuah bangunan, batu penjuru adalah batu yang paling kuat, yang menampung kekuatan dari seluruh bangunan tersebut. Dan batu itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, di dalam lagu Sion, disebutkan banyak lagu-lagu yang memiliki tema batu karang. Salah satunya adalah Tuhan batu karang kita. Jika memungkinkan, Saudara Brian Kasenda bisa menyanyikan lagu ini. Sudah ada dia punya, ini saya sudah sediakan. Cuma satu ayat saja. Halo? Iya. Iya.
Amin. Terima kasih banyak keluarga besar Kasenda. Lagu selanjutnya oleh keluarga pendeta Sulit, Tuhan Batu Karang Kita. Batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Terima kasih banyak keluarga pendeta Suling. Lagu berikutnya Ajaiblah Yesus Juru Selamatku oleh keluarga pendeta Matindas. Lagu Sion Lama 151. Sudah ada di depan. Di unmute, Pastor. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaiblah kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, dituduh oleh tangannya. Dituduh oleh tangannya. Amin. Terima kasih banyak keluarga pendeta Matindas. Batu zaman itu memberi lindungan. Ada juga saudara-saudaraku lagu dari gereja Gemim, Muhalis itu tongkatku yang tuntun dari surga terang. Saudara-saudara mungkin tahu lagu ini. Ya Yesus batu karang keluputan, keluputan, keluputan. Ada banyak lagu-lagu himnal yang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan. Temanya Yesus sebagai batu karang. Kalau begitu, mana yang lebih kuat? Besi atau batu? Saudara-saudaraku, kapal yang disebut kapal Titanic, dia berlayar pada saat itu, dan kemudian disebutkan bahwa ternyata Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal yang kuat ini, terbuat dari besi baja. Apa yang terjadi? Ini kapal ini tenggelam karena menghantam sebuah gundukan es atau iceberg, dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah es batu. Hanya kena es batu, saudara-saudara, kapal yang dari besi besar ini hancur. Bagaimana dengan Yesus sebagai batu karang? Tuhan Yesus itu adalah juga seperti mercusuar. Kalau saudara-saudara perhatikan, mercusuar ini berada di atas batu karang. Mereka yang melihat
mercusuar ini, mereka punya kapal akan dilindungi, tidak akan tenggelam. Mereka akan menjauh dari mercusuar ini, karena di mana mercusuar itu berada, di situ ada batu karang. Saudaraku, kalau saudara pergi ke Yunani, maka saudara akan mendapati tempat yang disebut dengan nama Meteora. Tempat ini adalah tempat perlindungan oleh orang-orang Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan oleh kerajaan Kekaisaran Roma. Mereka lari bersembunyi di atas batu karang ini, dan jalan masuk pada saat itu hanyalah sebuah keranjang dengan talinya. Ketika turis-turis datang ke sana lalu tanya, kapankah tali-tali yang digunakan keranjang ini untuk mengangkut orang ke atas ini diganti? Maka mereka katakan, kalau talinya sudah putus, baru nanti akan diganti. Dan tempat ini adalah tempat perlindungan yang sangat luar biasa bagi orang-orang Kristen. Saudaraku, bagaimana dengan katakombs yang ada di Roma? Orang Kristen melarikan diri pada saat penganiayaan dan menggali terowongan-terowongan di dalam batu karang dengan alat seadanya, menjadi tempat pekuburan, tempat berdoa, tempat tidur, dan tempat mereka berkumpul untuk menyembah Tuhan. Ini adalah gambar dari katakombs. Kemudian orang-orang Waldensi, mereka melarikan diri ke gunung-gunung batu yang dingin di pegunungan Alpen. Mereka berdoa, menyanyi, memuliakan Tuhan di sana, karena di tempat seperti ini mereka mendapatkan perlindungan. Ini adalah rumah-rumah dari orang-orang Kristen yang melarikan diri di pegunungan Alpen atau orang-orang Waldensi. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa ternyata ini diambil secara mentah saja tanpa mengerti artinya, dan disebutkan bahwa ternyata Petrus, banyak orang Kristen percaya bahwa Petrus yang memegang kunci kerajaan surga. Ini salah satu patung yang ada di Vatikan. Sudah perhatikan dia memegang kunci. Apakah benar Petrus yang memegang kunci kerajaan surga? Disebutkan dalam cerita tradisi yang tentunya tidak benar, bahwa ketika Petrus menjaga pintu surga, yang paling banyak masuk dalam kerajaan surga ini adalah sopir. Katanya kalau sopir mereka ngebut, seluruh anggota penumpang itu mereka akan berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Tapi kalau pendeta-pendeta antrian mereka lama. Lalu pendeta tanya kepada Petrus, kenapa kami punya antrian lama? Karena ketika kamu berkhotbah terlalu lama, maka seluruh anggota mereka mengantuk, tidak ada yang berdoa kepada Tuhan. Ini adalah cerita yang tentunya tidak benar. Jadi yang memegang kunci kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Wahyu 3:7, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku, kunci kerajaan surga itu ada di tangan Petra, ada di tangan Yesus Kristus. Batu dalam perjanjian lama berkali-kali digunakan. Di sini ada banyak saudara-saudara. Dan kemudian batu di perjanjian baru juga digunakan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Matius 7:24, berbahagialah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan dalam 1 Korintus 1:23, orang Kristen tidak boleh menjadi batu, tapi batunya adalah batu sandungan. Bahasa 1 Petrus 2:4 mengatakan, batu yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam kerajaan surga disediakan 12 batu permata, batu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang setia kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bangunlah rumah rohani kita di atas batu karang Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita pada Sabat ini. Amin.